Hai semua, aku Mantra. Selamat datang di Piring Gantung. Aku akan kembali membawakan cerita mistis. Dan semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Pernahkah bayanganmu di cermin terasa lebih nyata daripada dirimu sendiri? Wulan tak pernah menyangka benda mati di kamar ibunya itu menyimpan teror yang akan mengikis kewarasannya. Setelah kepergian mendiang ibunya 6 bulan lalu, Wulan memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya di sudut kota. Rumah itu terasa begitu asing, namun juga akrab. Setiap sudutnya menyimpan banyak kenangan, namun juga ada kesepian yang menusuk. Kamar ibu menjadi yang paling berat untuk dimasukinya. Di sanalah, di antara perabot yang tertata rapi, berdiri sebuah cermin rias kuno. Cermin itu berbingkai kayu jati dan memiliki ukiran Jawa kuno. Cermin tersebut merupakan hadiah pernikahan orang tuanya puluhan tahun silam. Cermin itu selalu memberikan perasaan tak nyaman bagi Wulan. Bahkan, sejak ia kecil, aura dinginnya seolah menyedot kehangatan. Awalnya, Wulan mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia sibuk membereskan barang-barang peninggalan ibunya. Mencoba mencari ketenangan dalam kesibukan. Namun, setiap kali ia tak sengaja melirik cermin itu, ada sesuatu yang terasa salah. Pantulannya sendiri tampak sedikit berbeda, seolah ada bayangan samar yang berdiri di belakangnya. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Ia hanya sendirian di ruangan itu. Wulan mengusap matanya. Dia menganggap itu hanyalah kelelahan. Beberapa minggu pun berlalu, dan fenomena itu semakin intens. Saat Wulan sendirian di kamar ibu, membaca buku atau sekedar merenung, ia sering melihat pergeseran ekspresi di wajahnya. Senyum tipis yang bukan miliknya, atau mata yang tampak lebih cekung daripada biasanya. Terkadang, ia bahkan bersumpah melihat sudut bibir pantulannya berkedut sinis, seolah tersenyum tipis, padahal Wulan dalam ekspresi datar. Keanehan pun terus berlanjut. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat hujan deras. Dengan lampu remang di kamar ibunya, ia duduk di tepi ranjang. Lampu remang itu menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Saat melamun, tiba-tiba dari arah cermin terdengar suara bisikan. Suara itu seperti suara ibunya, namun sedikit lebih melengking. Suara penuh penderitaan. "Wulan, jangan pergi." Wulan menahan nafas. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia memegang erat selimutnya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau mungkin imajinasinya. Namun, bisikan itu semakin jelas, semakin mendesak. Lalu, ia melihatnya di pantulan cermin yang remang. Sosok ibunya berdiri tepat di belakang bayangannya sendiri.
Wajahnya pucat pasi, rambutnya kusut, dan matanya cekung. Pantulan itu menatap kosong ke arahnya. Dia tidak melakukan gerakan apapun, hanya berdiri kaku. Namun, auranya begitu kuat, dingin, dan penuh keputusasaan. Wulan berteriak, terjatuh dari ranjang, mundur hingga punggungnya membentur dinding. Ia tak sanggup lagi melihat. Sosok di cermin itu perlahan mengangkat tangannya yang kurus. Jemarinya yang panjang bergerak, seolah ingin meraihnya. Wajahnya yang cekung pun kini tersenyum, menampilkan deretan gigi yang tak wajar. Bisikan yang berbunyi "masuklah Wulan" bergaung di telinganya. Semakin keras, semakin mendesak. Udara di kamar terasa sangat dingin. Wulan tersentak, terbangun dengan nafas terengah-engah. Matanya menatap sekeliling kamar yang gelap gulita. Lampu sudah mati. Hanya ada kegelapan pekat dan suara rintik hujan. Ia perlahan meraba wajahnya. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Itu hanya mimpi. Mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Sampai tiba-tiba, sebuah suara membisikkan namanya tepat di telinga. Jantung Wulan pun berdebar kembali. Mimpi atau bukan, ketakutan itu terasa sangat nyata. Teror dari cermin itu terasa begitu dekat, seolah membuntutinya dari alam mimpi ke dunia nyata. Dengan tangan yang gemetar, Wulan merangkak ke lemari, meraih kain tebal dan membungkus cermin itu rapat-rapat. Ia mengikatnya dengan tali sekuat mungkin, seolah-olah berusaha mengurung sesuatu. Entah hal apa yang baru dia lihat dalam mimpi. Ia tak ingin lagi melihat pantulan apapun dari cermin itu. Malam itu pun, akhirnya Wulan tidur meringkuk di sofa ruang tamu. Tak berani kembali ke kamar ibu. Keesokan paginya, dengan langkah penuh ragu, Wulan memberanikan diri untuk masuk kembali ke kamar ibu. Ia berharap semua itu hanyalah mimpi buruk, atau hanya halusinasinya di tengah malam. Namun, saat ia membuka pintu kamar ibu, ia melihatnya. Selimut dan tali itu terlepas, jatuh ke lantai. Cermin itu kembali terbuka, menampilkan pantulan dirinya yang tampak kelelahan dan ketakutan. Tetapi kali ini, ada yang berbeda. Ketika Wulan mengangkat kain itu dari lantai, pantulan di cerminnya tidak bergerak. Ia melihat pantulannya tersenyum tipis. Senyum yang bukan miliknya. Lalu, perlahan pantulan itu mengangkat tangannya sendiri, menempelkan ke permukaan cermin dari dalam. Seolah ada batasan tipis di antara mereka. Jantung Wulan berdebar tak karuan. Ia mundur selangkah. Ia melihat pantulan itu yang kini menatapnya. Lalu, bibir pantulan itu bergerak tanpa suara. Namun Wulan bisa membaca apa yang ingin ia katakan. Seolah kata-kata itu diukir langsung di benaknya. Masuklah Wulan, aku menunggumu.
Sekujur tubuh Wulan terasa membeku. Ia tahu cermin itu tidak sekedar benda mati. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang telah lama menunggu dan kini ingin Wulan bergabung. Wulan yang histeris pun berlari meninggalkan ruangan tersebut. Kini, Wulan tidak pernah lagi tidur di kamar ibu. Ia menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Ia menguncinya dan tak pernah berani menengok ke dalam lagi. Namun, setiap malam, dalam keheningan rumahnya itu, ia masih bisa merasakan bisikan samar ataupun hawa dingin dari balik pintu kamar ibu. Seolah-olah cermin itu terus memanggilnya, menunggunya untuk akhirnya menyerah dan masuk ke dunia di balik kaca. Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Bila kamu memiliki cerita horor ataupun mistis lainnya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.